Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan bila ghayah, syukran bila nihayah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya sehingga kita mendapatkan kenikmatan yang sangat-sangat melimpah. Dan tidak lupa junjungan kita Nabi Abu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Khairatun Khatimah, NIM 2301060113. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UTS mata kuliah metodologi dakwah. Dalam kehidupan sehari-hari, kata ikhlas itu merupakan kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ikhlas, sebuah kata yang sering kali terucap dan sering kali didengar, akan tetapi masih banyak yang belum tahu dan menghayati makna ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas bukanlah sekedar kata yang terucap, akan tetapi ikhlas merupakan keadaan atau kondisi hati yang tulus dan bersih dalam melakukan segala hal, di mana melakukan suatu hal tersebut hanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, yang semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membawakan manfaat bagi sesama. Ikhlas merupakan kunci utama dalam menjalankan kehidupan yang bermakna. Saat berbicara tentang ikhlas, kita tidak dapat menghindari pembahasan tentang niat. Niat menjadi kunci dari ikhlas karena sebuah amal atau perbuatan yang diniatkan tanpa adanya keikhlasan akan menjadi sia-sia. Niat yang ikhlas yaitu niat yang tulus hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia. Seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Yang artinya, seluruh amal perbuatan tergantung pada niat. Setiap orang memperoleh apa yang ia niatkan. Siapa saja yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Dan siapa saja yang hijrahnya karena dunia yang akan diperoleh atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya hanya memperoleh apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis tersebut, Rasulullah mengatakan bahwa seseorang yang mengerjakan amal dengan niat tertentu, maka ia akan mendapatkan apa yang dimaksudnya atau apa yang diniatkannya. Rasa ikhlas bertempat dalam hati seseorang. Untuk itu, Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Innallaha ta'ala la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Yang memiliki arti, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tetapi Dia hanya melihat hati dan amalmu. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka tidak akan ada rasa lelah atau kecewa meskipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena yang dicari dari keikhlasan tersebut bukanlah pujian atau keuntungan duniawi, melainkan kebahagiaan dan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana rasa itu adanya hanya di dalam hati. Dengan ikhlas, kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan menjadi orang yang riya atau sombong, karena sombong itu merupakan sifatnya setan. Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan, tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasinya dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Seperti itulah bentuk keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya,
Amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal yang tidak nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Akan tetapi, banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan dengan sikap riya atau sombong supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sangatlah penting bagi kehidupan. Mengapa keikhlasan begitu penting? Karena keikhlasan adalah fondasi dari kebaikan yang sejati. Ketika kita ikhlas, kita tidak lagi terjerat oleh kepentingan duniawi semata. Kita belajar untuk mengedepankan kebaikan bersama tanpa mengharapkan imbalan yang nyata dari manusia, tetapi semata-mata mengharapkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hati. Jadi, betapa pentingnya ikhlas dalam kehidupan, bahkan semua hal yang kita lakukan mulai dari pekerjaan, pendidikan, ibadah, hingga dalam berhubungan dengan sesama manusia pun, peran ikhlas ini sangat diperlukan. Karena dengan ikhlas, setiap langkah kita akan lebih bermakna dan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, marilah kita tanamkan keikhlasan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mulailah dari hal-hal kecil, seperti membantu teman yang kesulitan, memberikan senyuman kepada orang lain, dan berbagi ilmu dengan sukarela. Sebab, keikhlasan bukanlah sesuatu yang sulit, namun ia membutuhkan niat yang tulus dan tekad yang kuat. Marilah kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya rasa ikhlas dalam kehidupan sehari-hari, karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan setiap langkah hamba-Nya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi